Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman masih menggunakan C#. Di video yang ke-16 kita akan belajar tentang array satu dimensi, array atau tabel. Kita akan lanjut ke VS Code-nya. Kita buka VS Code-nya seperti biasa, kita akan buatkan foldernya. Kita klik di sini, kemudian kita siapkan foldernya. Foldernya adalah V16 atau video yang ke-16. Di dalam V16 ini kita seperti biasa jalankan terminalnya. Di dalam terminal ini kita akan masuk dulu ke folder dari V16 untuk menyiapkan dari projectnya .NET new console, kemudian kita enter, kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Ini sudah selesai. Kemudian seperti biasa kita akan ke program.js. Array itu seperti tabel. Nah, array satu dimensi ini seperti tabel dengan satu kolom. Sebagai contoh, kita sering melihat tabel. Contoh adalah menu. Jadi kita caranya adalah string. String kemudian di dalam sini kita akan tandai dengan kurung staples. Ingat kurung staples. Jadi kurung staples itu kenapa staples dipakai untuk nyetaples kertas? Karena biasanya kertasnya itu lebih dari satu tumpuk. Jadi kalau cuma satu lembar gitu nggak di staples. Jadi kalau lebih di staples. Nah ini sama. Jadi simbolnya kurung staples. Artinya itu ada lebih dari satu lembar. Nah ini string. Kemudian kita tulis menu. Nah, kita isi dengan kurung kurawal seperti ini. Titik koma di belakangnya. Di sini kita akan pisahkan antara satu elemen dengan elemen yang lain itu menggunakan koma. Contoh, saya akan buat di sini menu bakso. Kemudian ini kita kasih petik-petik lagi. Soto, kemudian di sini kita kasih rawon, jadi ada 3. Nah ini variabelnya kita bisa isi seperti ini caranya. Kita akan hapus. Jadi di dalam sini kita sudah siapkan sebuah variabel ini, tipenya adalah array, cirinya jadi seperti biasa. Anda harus tahu cirinya, seperti cirinya kelinci itu di telinga. Cirinya array kurung staples. Nah ini cirinya kurung staples. Kenapa staples? Ya seperti gunanya staples itu untuk menstaples kertas lebih dari satu lembar, makanya dia di staples. Ini berarti variabelnya lebih dari satu. Bakso, soto, rawon. Saya tambahkan lagi, boleh. Petik-petik di sini adalah rujak. Nah ini. Kemudian cara menampilkan isi dari variabelnya adalah kita seperti biasa kita akan gunakan console.write line, nah seperti ini. Kemudian di dalam kurung ini caranya adalah kita panggil nama ini, variabel arraynya namanya apa, menu. Kemudian jangan lupa kurung staplesnya. Jadi staplesannya ini nomor berapa. Cara bacanya kalau di dalam program itu dari 0 bukan dari 1. Jadi 0 1 2 3. Misalnya saya mau ambil yang bakso, berarti dia ada di 0. Jadi menu kurung staples, ingat cirinya sebuah array adalah kurung staples. Kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan hasilnya. Kita akan lihat yang ditampilkan. Nah ini adalah bakso, karena kita yang pilih adalah elemen yang ke 0. Kalau kita mau ambil rawon berarti 0, 1, 2. Berarti kita ambil yang menunya yang kedua. Jadi di dalam kurung staples ini sama seperti ini, lembaran ke 0, lembaran ke 1, dan lembaran yang kedua. Jadi lihat staplesannya di staplesan yang ke berapa. Nah ini ketemunya dengan rawon. Nah itu bagaimana kemudian cara menampilkan semuanya. Cara menampilkan semuanya kita bisa menggunakan pengulangan menggunakan for. Jadi ini sebanyak ini 0, 1, 2, 3. Berarti yang length ini kita ganti dengan 3. Kemudian yang ini bisa kita pindahkan ke dalam for-nya. Ctrl X. Kemudian kita paste di dalam sini. Yang menu 2 ini kita ganti dengan I. Seperti ini karena ini dia mulai. Ini untuk pengulangannya I mulai dari 0. Kemudian I lebih kecil dari 3. Karena 0, 1, 2, 3. Kemudian I++ untuk step-stepnya. Ini bisa kita tampilkan menurun menggunakan write line. Kemudian karena ini masih putih bisa kita Ctrl S. Kemudian kita coba jalankan. Kita akan lihat hasil dari array yang kita buat. Nah ini tampil bakso, soto,
rawon. Kenapa? Karena yang tampil sampai di rawon aja, karena 0, 1, 2. Ini kan lebih kecil dari 3. Kalau semuanya kita tambahkan sama dengan di sini. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan jalankan lagi. Kita lihat hasilnya. Bakso, soto, rawon, rujak. Nah, ini kenapa? Karena dia sudah sama dengan 3, berarti mulainya dari 0, selesainya sampai di 3. Kalau tidak pakai sama dengan, berarti selesainya di bawahnya 3, yaitu di 2. Sekarang kita bisa menambahkan isi dari bakso, soto, rawon, dan rujak. Berikutnya kita juga bisa menggunakan elemen pengganti dari ini. Contoh yang ke 0 tadi kan bakso. Kita bisa ganti menu. Kemudian yang ke 0 ini tempatnya saya pinjam. Saya isi dengan roti misalnya. Nah, ini roti seperti ini. Kalau saya buat lagi sebuah konsol, kemudian dot right line. Nah, ini kemudian saya ambil lagi menu yang ke 0. Nah, ini sama seperti variabel. Kalau seperti ini, jadi variabel itu wadahnya bisa kita ganti-ganti isinya. Kita Ctrl S. Kalau kita lihat, kita jalankan lagi. Kita tunggu. Hasilnya adalah, nah ini, bakso, soto, rawon, rujak, dan roti. Saya Ctrl clear screen dulu. Kita akan lihat lagi. Isinya adalah bakso, soto, rawon, rujak, dan roti. Jadi roti ini dimasukkan ke dalam sini, penggunaannya sama seperti variabel biasa. Jadi tumpuan yang ini atau tabel kolom ini setelah diisi dengan ini kemudian ditampilkan oleh console write. Ini menggunakan for ini. Berikutnya saya pinjam kolom atau baris yang ke 0 ini saya isi dengan roti, sama seperti variabel biasa, di mana isinya bisa kita ganti-ganti. Misalnya awalnya roti, nanti bisa kita ganti dengan apa lagi, tetap menggunakan variabel yang ke 0 boleh. Jadi kita juga bisa ganti dengan cara seperti ini, menu, kemudian masih yang ke 0, ini boleh pakai yang ke berapa. Jadi kita bisa mengambil variabel ini, ditambahkan dengan ini, indeksnya, namanya indeks, 0 itu indeks. Kita bisa ganti dengan yang lain, misalnya es krim. Seperti ini boleh. Jadi nanti variabelnya ini yang ke 0 akan diisi oleh es krim. Kalau sebelumnya diisi oleh bakso, berikutnya wadahnya saya pinjam untuk diisi dengan roti. Berikutnya wadahnya lagi saya pinjam untuk diisi dengan es krim. Maka isi yang terakhir adalah es krim. Jadi kalau ini saya copy, kemudian saya paste di bawahnya. Hasilnya adalah kita akan lihat. Ini kita coba clear screen dulu, baru kemudian kita jalankan. Ini contoh penggunaan. Nah, ini kita bisa bakso, soto, rawon, rujak, roti, dan es krim. Jadi wadahnya ini bisa kita pinjam-pinjam ini seperti kita punya 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa punya 4 wadah. Nah, ini dengan satu nama. Caranya adalah dengan mengganti isi dari kurung staples. Jadi isi dari kurung staples ini bisa kita ganti-ganti dan pinjam. Nah, itu cara penggunaan dari array yang bisa kita pelajari. Perhatikan tanda array adalah kurung staples. Kalau ada kurung staples berarti itu adalah array. Dan untuk masukkan isi array kita menggunakan kurung kurawal. Untuk memisahkan antara satu baris dengan baris yang lainnya kita isi dengan koma. Jadi koma ini pemisah antara baris yang satu dengan baris yang lain. Nah, kalau ini ada seperti tabel menggunakan berapa baris? 0, 1, 2, 3. Jadi baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Atau yang disebut dengan indeks. Jadi baris dalam array disebut dengan indeks, indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, dan ketiga. Nah, itu materi tentang array. Kita akan lanjut ke tugas untuk video ini adalah berikan contoh penggunaan array dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan array itu seperti tabel, misalnya ada nama siswa. Jadi nama siswa array, siswa contohnya Joni, Budi, Andi. Nah, itu teman-teman Anda itu adalah contoh dari array. Jadi bisa menggunakan nama siswa atau nama teman, boleh. Array teman gitu boleh. Jadi string, kemudian kurung staples teman. Isinya Joni, Budi, dan seterusnya. Kalau kita ke warung, kita bisa lihat menu-menu, ada bakso, soto, rawon, seperti contoh tadi, banyak. Jadi dengan satu pengelompokan, nah, kita bisa lihat, misalnya kelompok makanan. Jadi ada bakso, soto, kemudian rawon, kemudian
nasi goreng, dan seterusnya. Kemudian berikutnya contoh lagi misalnya minuman, array minuman. Contohnya es teh, es jus, es jeruk, dan seterusnya. Nah, ini contoh penggunaan dari array dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian buat program menggunakan array satu dimensi. Saya akan berikan contohnya. Ini contoh penggunaan dari array. Jika sebelumnya ini saya buat seperti ini, elemennya langsung dimasukkan. Jadi ketika program ini dibuat, ini langsung diisi. Jadi kita sudah mengisi dari tabel atau array menu ini. Sekarang ini akan diisi ketika dia jalan. Nah, berarti yang sebelah kanan sama dengan ini saya akan ganti dengan seperti ini. Ada tambahan new, kemudian ini tipe datanya adalah string. Saya akan ambil sebanyak 4. Kemudian saya menggunakan loop for antara 0 sampai 3. 0 sampai 3 itu 4, 0, 1, 2, 3. Nah, itu sebanyak 4. Jadi 4 baris. Kemudian di dalam sini ada console write teman. Ini suruh informasi tak masukkan. Kemudian setelah dimasukkan, saya siapkan variabel teman ini yang i ini digantikan isinya dari ini. Mulai dari 0, kemudian sampai ini. Ini setiap kali ngetik dimasukkan ke dalam sini. Kemudian sama di sini ketika sudah selesai masuk semua sampai sebanyak 4. Kemudian di bawahnya ini akan menampilkan sebanyak 4 baris karena mulainya dari 0. Ini console write line, kemudian teman ini yang ke i. Kita coba jalankan, kita akan lihat hasil dari yang kita buat. Kita tunggu. Nah, ini teman. Contoh yang pertama Budi, kemudian Eko. Nah, ini kita di looping sebanyak 4 kali. Eko, Siti, kemudian Tejo. Hasilnya ini teman yang dimasukkan 1 Budi, Eko, Siti, dan Tejo. Nah, ini isinya array kita masukkan dari luar ketika program itu sudah jalan, bukan ketika program itu dibuat. Jadi kalau sebelumnya kita membuat contoh yang di dalam, sekarang kita ambil dari luar ketika jalan, kita isi elemennya. Elemen yang pertama adalah Budi, Eko, Siti, dan Tejo. Kita bisa tambahkan sebagai contoh di dalam sini. Saya akan tambahkan sebuah $, kemudian di sini kita kasih variabel i. Nah, ini contoh teman i. Kita bisa Ctrl S, kemudian jalankan hasilnya. Silakan dicoba nanti untuk tugasnya. Ini contoh teman ke 0. Nah, ini Siti, kemudian teman ke 1 Budi, teman ke 3 Eko, teman ke 4 Tejo. Nah, ini contoh, dia akan tampil ke dalam sini Siti, Budi, Eko, dan Tejo. Nah, ini contoh penggunaan di mana elemen array ini bisa kita lihat, kita tampilkan di dalam sini 0, 1, 2, 3. Ini ada 4. Kemudian ini juga Siti, Budi, Eko, dan Tejo. Itu saja materi yang kita pelajari. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kemudian diisi untuk Google Docs-nya sesuai dengan nama Anda. Ini diisi. Dan file-file yang sudah dikerjakan di dalam sini jangan lupa diupload ke GitHub masing-masing supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya. Itu saja materinya, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.